Baik, saya persilahkan kepada Prof. untuk memberikan presentasinya. Kepada Prof. Dr. Kemon Daeng, M.Hum, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila langarena kareng Allahu Ta'ala kareng masarro mangamaseang namasarro mangarimanangi. Tabe, ya, ini saya tidak menyapa satu demi satu mengingat waktu yang diberikan sangat terbatas. Jadi saya hanya menyampaikan sapaan secara menyeluruh. Ya. Tabe, ibu-ibu, bapak-bapak, teta, bonda, karaeng, daeng, siagang, sikama, anak-anakku, semua yang hadir pada room ini yang saya hormati. Mudah-mudahan keberadaan kita pada hari ini mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyampaikan ucapan syukur dalam bahasa Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya singa-singa senjaki. Syukuruki naki memuji tamat tapu mangeri kareng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Nasabaan ya loa nisaremangka jaki buku magasing ati macino naki sawe-sawe emposi pitangeri ane tri panggau kanta. Tu malak diri kangasing niaka hadiri. Saya sebagai perempuan Makassar, Baturi, Buta Pandran Nuanta, merasa bersyukur dan menyampaikan apresiasi yang sangat baik kepada panitia yang telah menggagas kegiatan ini sehingga kita dapat dipertemukan dalam suasana yang sangat bahagia. Alhamdulillah, pembicara sebelumnya telah menyampaikan bagaimana peran dan kiprah Raden Ajeng Kartini di dalam memberantas kebodohan untuk kemajuan kaumnya. Ya, tolong slide. Ya. Jadi pada kesempatan ini saya hanya fokus ya, bagaimana seorang perempuan itu menjadi penerus peradaban di Buta Pandran Nuanta. Tentu saya hanya menyampaikan sesuai dengan kompetensi saya yang selama ini saya geluti. Bagaimana panitia? Silakan. Tolong. Ya. Sudah tampil, silakan Prof. Baik, untuk tampilan pertama ini sebenarnya ada foto saya ketika ya, mengenakan pakaian toga. Ya. Jadi saya gambarkan bahwa pada saat saya mengenakan toga itu sebagai pertanda pengukuhan guru besar, saya menangis. Tapi bukan pengukuhan yang saya tangisi. Hanya saya mengingat pesan dan harapan orang tua ketika saya ingin melanjutkan pendidikan di SMP. Apa pesan orang tua? Saya buatkan dalam
Kelong. Dan ini sekaligus sebagai inspirasi yang tak pernah dilupakan. Tek neto lalo talasana anak kama semaseku kuntung kujapo asalak kupasikola. Kupasikola ko ane ana wasele titis songokku nukule todong sanrupa paranu tahu. Ini adalah harapan dan saya yakin semua orang tua tidak ada alasan untuk tidak menyekolahkan anaknya hanya karena keterbatasan biaya. Dan mudah-mudahan pada forum ini menggugah hati orang Saribat Tanta yang ada di luar daerah maupun di dalam daerah yang sudah meraih sukses supaya kembali melirik anak-anak kita, generasi penerus kita yang butuh biaya untuk melanjutkan kuliahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai perempuan Makassar yang lahir dari Buta Panranuangku, semangat Kartini menginspirasi saya untuk berani berpikir, bermimpi, dan bermanfaat bagi dunia, baik di kampus maupun dalam rumah tangga dan masyarakat. Sebagai anak dari desa, berani berpikir. Mengapa? Karena pada masa lampau, tugas seorang perempuan itu hanya melekat pada 3 tempat, yaitu di dapur, di sumur, dan di kasur setelah menikah. Oleh karena itu, dengan inspirasi Kartini, kita semua berpikir untuk masa depan bahwa perempuan bisa tonji. Kemudian bermimpi. Dalam Kelon dikatakan, mana tinggi kalukua kuale tonji kuambi landrinyakna kabajikan laku gappa. Mimpi adalah harapan, tapi jangan mimpi harus disertai dengan usaha dan doa. Ketika saya tamat di SPG, saya sudah terangkat menjadi guru, tetapi saya bermimpi menjadi lebih baik melalui pendidikan yang lebih baik. Meskipun pada zaman saya di kampung saya, perempuan masih terbatas untuk melanjutkan pendidikan. Dan yang ketiga adalah berani bercita-cita untuk menjadi orang yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan tanah air pada khususnya. Oleh karena itu, sebagai perempuan, ada 3 nilai utama Kartini yang saya pegang dalam hidup saya. Yang pertama, pendidikan sebagai jalan perubahan. Mengapa pendidikan dianggap sebagai jalan perubahan? Karena kemiskinan, kebodohan bukanlah warisan. Yang dapat mengubah adalah pendidikan. Kita semua hadir di sini karena pendidikan. Tanpa pendidikan, kita tidak dapat mengikuti bagaimana perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Kemudian sebagai perempuan Makassar, tentu kita bertanya, ya, saya sebagai perempuan Makassar merasa bersyukur karena diberi rezeki oleh Allah untuk sampai pada jenjang pendidikan tertinggi, kemudian mendapat gelar jabatan profesional yaitu sebagai profesor. Profesor adalah jabatan yang tidak pernah saya tahu sebelumnya, tapi melalui proses, alhamdulillah, apa yang digapai orang, alhamdulillah bisa juga saya capai. Namun demikian, tentu sebagai perempuan memiliki 3 dapur. Yang pertama, sebagai amma
bagaimana kiprah kita dalam keluarga, mendidik generasi penerus menjadi generasi yang lebih baik daripada orang tuanya. Mudah-mudahan Ananda semua dapat menjadi motivasi bahwa yang dapat mengubah nasib seseorang adalah pendidikan, dan tentu senantiasa mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai androng guru. Androng guru di sini, alhamdulillah saya diberi amanah yaitu sebagai dosen di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, dan lebih khusus ini sebuah cita-cita saya agar Prodi Pendidikan Bahasa Makassar dan Prodi Pendidikan Bahasa Bugis dapat berkiprah di mata dunia pada umumnya. Dan alhamdulillah pendidikan bahasa Makassar itu sudah ada di Universitas Negeri Makassar. Untuk itu melalui kesempatan ini saya mengimbau dan sangat mengharapkan kepada Tumalak Birita atau Takalaraka kita dapat memberi dan pemerintah supaya dapat memberikan beasiswa kepada calon mahasiswa atau mahasiswa pejuang budaya di Takalar. Kemudian supaya ada pengangkatan guru P3K atau PNS, guru bahasa daerah, agar tidak menjadi keresahan bagi alumni pendidikan bahasa Makassar ke depan. Yang ketiga, supaya pemerintah membuat peraturan daerah tentang pelestarian bahasa, sastra, dan budaya Makassar. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan siapa yang akan memperjuangkan kalau bukan kita semua? Kita tidak ingin bahasa Mangkasarata, budaya Mangkasarata, Putai Ributa Panranuanta Buta Mangkasara, karena inilah yang merupakan salah satu identitas bahwa kita ini adalah orang Makassar. Ya, supaya ini dapat menjadi perhatian buat kita semua. Yang ketiga, sebagai anggota masyarakat, salah satu bukti nyata yang dapat saya lakukan yaitu bagaimana menulis buku pelajaran bahasa Makassar, kelong, cerita, dan seterusnya. Kemudian terjemahan Al-Quran dalam bahasa Makassar. Mudah-mudahan karya ini adalah persembahan dari perempuan Makassar yang masih tetap peduli terhadap bahasa, sastra, dan budayanya. Apa yang saya lakukan tentu tidak akan direalisasikan jika tidak ada perhatian pemerintah untuk menggandakan karya itu untuk dibaca dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya untuk peningkatan literasi di sebuah desa yang nun jauh di sana, yaitu Bontolebang, telah ada yayasan yang kami bentuk sebagai kepedulian almarhum suami saya tentang desanya, yaitu Yayasan Pendidikan Literasi Sastra Seni Sastra Panyaleori. Ini sudah ada tempat di sana. Mudah-mudahan anak-anak dapat belajar di tempat itu dan dapat mengembangkan kreativitas mereka untuk berkarya. Bapak Ibu, dalam Kartini kita tahu bahwa inspirasi Kartini untuk melawan penjajah adalah menulis surat dalam bahasa Belanda. Nah, sekarang bukan lagi kita melawan penjajah, tetapi
kita akan melawan bagaimana keberadaan bahasa, sastra, dan budaya kita yang semakin hari semakin tergerus oleh arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita boleh maju, dan itu adalah harapan, tapi jangan melupakan akar budaya kita. Anak takalar sekarang atau generasi milenial sudah mulai malu kalau menggunakan bahasa Makassar. Dengan prinsip ini, saya atau kita semua akan mengubah, yaitu mulai malu kalau tidak dapat menggunakan bahasa Makassar. Selanjutnya, Kartini melawan Belanda untuk berjuang dengan menggunakan surat yang ditulis dalam bahasa Belanda. Tapi mengapa kita malu ajarkan bahasa Makassar untuk anak sendiri? Tentu kalau kita hanya berpikir masa kini, banyak yang menganggap bahwa bahasa Makassar adalah bahasa orang awam, tidak menjanjikan dari segi finansial, tidak penting. Tetapi mulai sekarang kita menyadari kalau bahasa Makassar, sastra kita, budaya kita punah saat ini, di mana dan kapan lagi? Di mana lagi kita akan cari dan kapan lagi bisa bangkit seperti saat ini? Oleh karena itu, saya hanya menitipkan pesan untuk pemerintah, karena tanpa pemerintah dan organisasi yang sehebat ini, mari kita bersama-sama mengawal budaya kita, mendidik anak-anak kita dalam keluarga untuk senantiasa menggunakan bahasa Makassar sebagai bahasa ibu, meskipun tentu bahasa anak-anak kita tidak seperti lagi kita saat ini. Yang kedua, dalam pesta adat di masyarakat, cobalah kita bagaimana mengangkat budaya kita agar bahasa ini dapat bertahan. Jadi bukan kepunahan yang ditangisi, karena semua yang bernyawa, semua makhluk akan mati. Yang kita tangisi saat ini adalah bagaimana kalau kita ini orang-orang yang diberi amanah oleh Allah sebagai khalifah di bumi ini, membiarkan warisan budaya kita lenyap di tangan sendiri. Untuk itu, mari kita bersama-sama mendorong pemerintah dan mengawasi semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini menjadi pekerjaan rumah untuk kita jadikan tindak lanjut jika ada pertemuan selanjutnya. Perempuan hebat bukan hanya yang berhasil untuk dirinya sendiri, tetapi yang menerangi jalan bagi orang lain. Bagaimana Bapak Ibu, sepakat? Yeah. Nah saya kira dari pertemuan ini mudah-mudahan bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, tetapi kita berharap dari pemaparan yang singkat ini dapat menjadi penggugah bagi kita semua untuk senantiasa melakukan hal-hal yang dapat bermanfaat dan menginspirasi anak-anak kita bahwa Kartini akan tumbuh di Buta Pandranuangku. Mari kita mengawal, mudah-mudahan generasi mendatang lebih baik daripada generasi saat ini. Takalara Buta Pandranuangku, bori amang salewangang, tumak butana, tuturikana, kanang ripanggaukan. Bapak Ibu, siapa yang setuju bahasa Makassar lestari di Buta Pandranuangku? Alhamdulillah. Mari kita memberikan apresiasi kepada
anak-anak kita dan Universitas Negeri Makassar siap menampung mahasiswa untuk belajar di program studi pendidikan bahasa Makassar. Terima kasih. Maki asama turu abulo si batang nani bangun takala rabuta pandranuanta barang akulai jari picuru mabaji tribori marainganga. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.